Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Titi Maisaro SPDI, mahasiswa PPG mata pelajaran fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031173095. Pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Mujahidin kelas 3 dengan materi puasa Ramadan dan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita pelajaran apa ya? Fikih. Hari ini kita pelajaran fikih. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya Allah memberikan kelancaran dalam belajar. Coba ketua kelas berdoa dulu. Ya Rabb, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bu Guru absen dulu ya. Nanti kalau ada yang tidak berangkat bilang hoib, kalau namanya disebutkan, kalau perempuan bilang hadiroh, kalau laki-laki bilang hadir. Aisyah Sakila Vanessa. Hadirah. Ainun Askia. Hadirah. Aisyah Safira Nurakita. Hadirah. Aska Sulfadli Akbar. Haidar Buaris Pasha. Hari ini hadir semua ya? Hadir. Berarti hari ini kalian dalam keadaan sehat karena bisa hadir di sekolah. Kita harus bersyukur karena diberi kesehatan oleh Allah. Selanjutnya biasa kita nyanyikan lagu nasional dulu. Oke, ayo sekarang keluarkan buku pelajarannya, dikeluarkan bukunya.
Sambil dirapikan pakaian, bajunya sudah rapi apa belum? Kalau ada sampah-sampah silakan dibuang dulu ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? Salat bagi orang yang sakit. Iya. Kemarin kita belajar salat bagi orang yang sakit. Bagaimana sih salat bagi orang yang sakit? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Ainun, silakan. Salat bagi orang yang sakit boleh dengan cara duduk atau berbaring. Ya, salat bagi orang yang sakit, Allah itu memberikan kemudahan bagi orang yang sedang sakit. Apabila orang itu tidak bisa salat dengan berdiri, maka boleh salat dengan cara duduk atau berbaring. Karena salat itu kewajiban bagi semua umat Islam, ya. Walaupun sedang sakit harus tetap mengerjakan salat. Hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Bu Guru akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian puasa Ramadan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan syarat wajib, syarat sah rukun puasa Ramadan dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan dengan benar. Oke, biar semangat kita speaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, konsentrasi, 5, siap belajar. Lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana puasa kalian tahun kemarin? Semuanya puasanya full? Apa ada yang batal? Ada yang sakit atau sudah datang haid? Belum? Belum. Oke, berarti hebat ya. Tahun ini kalian sekarang sudah kelas 3. Berarti harus lebih semangat lagi. Apa sih yang dimaksud bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan adalah bulan puasa, iya, di mana umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Hal-hal apa saja yang biasanya kalian lakukan di bulan Ramadan? Tarawih. Ya, tarawih. Terus? Sahur. Terus? Buka puasa. Nahan, nggak makan, nggak minum waktu pagi hari. Terus? Tadarus. Ya, banyak ya. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak biasa kalian lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Oke. Sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah video tentang puasa Ramadan. Kalian simak dan perhatikan baik-baik ya videonya. Nanti apa yang ada di dalam video kalian perhatikan. Apa itu puasa? Assalamualaikum teman baikku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci dan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Apa itu puasa? Puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbitnya matahari. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Semua orang Islam yang sudah besar dan sehat wajib berpuasa. Puasa mengajarkan kita untuk sabar, bersyukur, bertakwa, ikhlas, dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Masya Allah. Sebelum masuk waktunya berpuasa, kita makan sahur terlebih dahulu agar kita tetap punya energi sepanjang hari. Jadi kita tetap bisa beraktivitas, tapi kita juga harus menjaga akhlak, tidak boleh marah,
kita jalankan puasa dengan semangat dan hati yang ikhlas. Semoga kita diberi keberkahan di bulan Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Barakallahu fikum. Nah, kalian sudah menyaksikan videonya? Sudah. Apa sudah tahu apa itu puasa? Puasa Ya, adalah menahan diri dari makan dan minum. Sampai Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. ya, oke. Sekarang guru akan jelaskan. Perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Yang pertama itu lagi apa gambarnya? Sahur. Ya, gambar yang kedua di jam sedang berbuka puasa. Gambar yang ketiga itu gluk 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 nyem 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 di jam 9. Itu berarti sedang apa? Sedang membatalkan puasa. Itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asyam atau asaum, yang artinya adalah menahan diri. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ibadah ini dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa sih di bulan Ramadan itu banyak orang melakukan puasa, buka puasa, sahur, ngaji, tadarus? Ada yang tahu nggak kenapa mereka melakukan seperti itu? Nah, mereka melakukan seperti itu karena di bulan Ramadan itu banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan, sehingga mereka itu rajin beribadah. Kita juga nanti harus rajin beribadah ketika di bulan Ramadan. Harus rajin, lebih rajin dari bulan-bulan sebelumnya. Kayak puasa Ramadan itu rukun Islam yang berapa? Ada yang tahu? 4. Ya. Puasa Ramadan merupakan 4. Masih ingat rukun Islam? Ya, harus ingat ya, karena orang Islam harus tahu rukun Islam. Coba sebutkan rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Selanjutnya, apa hukum puasa Ramadan? Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi semua umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Syarat-syaratnya yang pertama adalah syarat wajib puasa. Berarti orang yang sudah memenuhi syarat ini maka mereka berkewajiban untuk puasa. Apa saja yang pertama dibaca? Beragama Islam. Yang kedua? Yang ketiga? Berakal sehat. Yang keempat? Mampu berpuasa. Yang kelima? Suci dari haid dan nifas. Orang yang beragama Islam itu wajib berpuasa. Tetapi ada yang kedua, yaitu harus sudah baligh. Anak-anak agamanya Islam, tapi masih anak-anak, apa itu wajib? Tidak. Ya, belum berkewajiban. Terus berakal sehat. Berarti orang gila wajib nggak? Enggak. Mampu berpuasa. Kalau orang yang sakit parah, udah parah sekali, udah kritis, itu wajib puasa nggak? Enggak. Terus orang yang datang haid atau ibu-ibu yang habis melahirkan itu datang nifas, itu juga tidak wajib puasa. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Agar puasanya sah, maka kita harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, Beragama Islam. Yang kedua, Berniat puasa. Yang ketiga, mengetahui waktu puasa. yang keempat, Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu yang pertama adalah niat berpuasa. Niat berpuasa itu bisa dilaksanakan di malam hari, ya, atau pada waktu kita sahur. Puasa Ramadan itu harus sudah niat. Kalau tidak niat, maka puasanya tidak sah. Semuanya sudah hafal niat puasa? Sudah. Coba dibaca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumahodi an adai fardi syahri Ramadana hadihi
sanati fardhu lillahi ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sekarang perhatikan apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Lagi bulan puasa, kalian sengaja makan, sengaja minum di siang hari itu, maka puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja nggak apa-apa, tapi sengaja biar muntah, akhirnya itu juga membatalkan. Yang ketiga, keluar haid atau nifas. Padahal sudah berpuasa, tiba-tiba datang bulan, datang haid, maka puasanya menjadi batal. Terus, hilang akal atau gila. Ada yang tiba-tiba gila? Ya, biasanya orang gila emang udah gila. Terus selanjutnya, murtad atau keluar dari Islam. Ya, maka dapat membatalkan puasa dan berniat membatalkan puasa. Makanya kalau kalian lagi puasa itu jangan sampai punya niat untuk membatalkan. Itu juga nanti puasanya menjadi batal. Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua ya. Ini kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang keempat. Nanti kalian akan mengerjakan suatu tugas dari Bu Guru. Tugasnya ada suatu kasus. Nanti kalian identifikasikan kasusnya, terus jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Dan kalian kerjakan dengan cara kelompok, jangan sendiri-sendiri. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nih Bu Guru bagikan dulu. Kalian baca dulu ada kasus apa di situ dan kerjakan pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, perhatikan kasusnya. Rizky adalah siswa kelas 3 MI Al-Mujahidin yang sedang belajar puasa di bulan Ramadan. Sejak pagi, ia sudah menahan lapar dan haus dengan penuh semangat. Saat di sekolah, Rizky membantu temannya membersihkan kelas. Karena kepanasan, ia merasa sangat haus. Lalu, ia ke kamar mandi dan berkumur agar mulutnya terasa segar. Namun tanpa sengaja, air kumurannya itu tertelan. Menjelang siang, Rizky merasa mual. Ia akhirnya memasukkan jarinya ke mulut ya agar muntah dengan sengaja supaya perutnya terasa ringan. Rizky pun bertanya kepada gurunya, apakah puasa saya sudah batal atau masih sah? Ya, kalian paham dengan kasusnya? Kalian tahu? Ya. Sekarang lihat pertanyaan di bawahnya. Apa yang sedang terjadi dalam situasi tersebut? Yang kedua, dari kejadian di atas, manakah yang membatalkan puasa Rizky? Yang ketiga, apakah setelahnya air saat berkumur membatalkan puasa? Yang keempat, apa yang harus dilakukan Rizky setelah bulan Ramadan? Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya ya. Kemudian jawab pertanyaannya di lembar yang Bu Guru sudah siapkan. Yuk mulai, ayo diskusi. Yuk ditulis hasil diskusinya, kalian tulis. Yuk ditulis, ayo dijawab, kemudian ditulis. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Ya, mau tanya apa? Ya, dari kejadian di atas, manakah yang membatalkan puasa Rizky? Apakah dia membatalkan karena kumur tertelan karena dia sengaja memasukkan? Ya, coba kalian ya terus diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, apakah muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa? Ya, dijawab ya. Apakah kumur-kumur juga dapat membatalkan puasa?
Ya. Misalkan puasa kalian batal, nanti apa yang akan kalian lakukan di hari selanjutnya? Ya, betul, kelompok 3. Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah ditulis hasilnya? Coba sekarang perwakilan kalian satu orang maju ke depan dari kelompok 1, maju ke depan 1. Kelompok 2, ya kelompok 2 siapa yang mau maju? Ya selanjutnya kelompok 3, kelompok 4, ya maju. Akan membacakan diskusi kelompok 1. Ya. Rizky tidak sengaja menelan air bekas kumurnya lalu ia memasukkan jarinya agar muntah. 2. Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. 3. Air yang tertelan tidak membatalkan karena tidak sengaja. 4. Rizky wajib mengganti puasanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2, ayo hasil diskusinya seperti apa? Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. 1. Rizky berkumur-kumur lalu tanpa sengaja airnya tertelan dan ia memasukkan jarinya dengan sengaja agar muntah. 2. Puasa Rizky batal karena ia muntah dengan sengaja. 3. Air berkumur tidak batal jika tidak sengaja. 4. Ia harus qada puasanya. Ya, selanjutnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Saya dari kelompok 4 akan berdiskusi hasilnya. Rizky berkumur-kumur karena haus tapi airnya tidak sengaja tertelan tetapi ia sengaja memasukkan jarinya agar muntah. 2. Puasa Rizky batal karena ia sengaja memasukkan jari ke mulutnya dan muntah. 3. Tertelan air saat berkumur tidak batal karena tidak sengaja. 4. Ia harus mengganti puasanya di lain hari. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, selanjutnya hasil diskusi kelompok 3. Ayo bacakan Mas Hafiz. Dari kelompok 3. Rizky berkumur-kumur dan tidak sengaja airnya tertelan. Ia juga memasukkan jarinya ke mulutnya dengan sengaja. Akibatnya ia muntah. Puasa Rizky batal karena ia muntah dengan sengaja. Air berkumur tidak membatalkan puasa. Ia harus mengganti puasanya setelah Ramadan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semuanya boleh duduk kembali ya. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan sudah membacakan hasil diskusinya. Terima kasih, kalian hebat, semuanya bisa memahami kasus yang ada. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalian senang breaking dulu. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Semangat sekali. Sekarang ada LKPD yang kedua. Untuk LKPD yang kedua, kalian nanti kerjanya secara individu ya. Berarti bukan kelompok seperti tadi. Kalian harus kerjakan sendiri-sendiri ya. Di sini ada gambar. Itu kalian jodohkan gambar berikut. Ini lihat gambarnya. Kemudian gambar ini itu berkaitan dengan apa? Rukun puasa yang membatalkan puasa, syarat wajib puasa atau kegiatan sebelum puasa. Nanti kalian tinggal tarik saja. Mudah bukan tugasnya? Bisa? Bisa? Yuk, sekarang mulai dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau yang ya dikasih nama. Nama aku.
Yo, tidak boleh mencontek ya. Kerjakannya sendiri-sendiri. Oke, yuk kerjakan. Terus ya kerjakan dulu, dikasih nama jangan lupa. Nanti ya biar gak tertukar sama jawaban temannya. Oke, ayo kerjakan. Mudah kan soalnya? Ya. Sip. Ayo kerjakan. Ya kerjakan. Ayo dikerjakan. Iya. Sudah selesai? Sudah. Ayo dikumpulkan kembali. Apa? Tidak. Kaca. Nah, semuanya bisa mengerjakan dengan baik? Hebat. Ada kelas 3 memang oke. Kasus yang kalian diskusikan tadi, kejadian apa? Tadi ada kejadian apa? Rizky? Ya, sedang puasa tapi dia berkumur-kumur sampai airnya tertelan. Kemudian dia dengan sengaja memasukkan jari ke mulutnya. Dari kejadian ini yang membatalkan puasa Rizky tadi yang apa? Apakah karena tertelan? Ya, tapi karena muka dengan sengaja. Terus berarti kalau puasanya sudah batal, apa yang harus dilakukan? Harus menggantinya dengan hari yang lain. Ya, karena puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sedangkan yang dinamakan syarat wajib, yaitu kalau orang sudah memenuhi syarat tersebut, maka wajib untuk berpuasa. Dan sedangkan syarat sah puasa adalah yang menentukan keabsahan puasa tersebut. Apabila tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah. Atau melanggar hal-hal yang membatalkan puasa juga, maka puasanya menjadi batal. Tadi apa saja ya yang membatalkan puasa? Makan, ya nggak sengaja, makan minum dengan sengaja, terus keluar darah haid atau nifas, terus mudah dan sengaja membatalkan puasa. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Dari penjelasan Bu Guru dari awal sampai akhir, adakah yang kurang paham? Silakan kalian bertanya kalau kurang paham. Ayo Bu Guru kasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Ya, kita simpulkan pelajaran hari ini bersama-sama. Ya, puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, syarat wajib puasa yang harus dipenuhi apa saja tadi? Islam, balik, zakat, mampu berpuasa, dan tidak dari haid dan nifas. Syarat agar puasa kita sah yaitu Islam, terus niat berpuasa pada malam hari, mengetahui waktu puasa, serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti apa? Makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar darah haid
atau nifas, hilang akal, muda dan semangat untuk membatalkan puasa. Ya, puasa Ramadan ini adalah kesempatan emas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, berlatih sabar, berlatih tawakal, dan supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, maka kita harus mengerjakan amalan-amalan yang ada di bulan puasa. Yuk semangat untuk puasa tahun ini. Kita harus mengerjakan puasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya, untuk minggu depan pelajarannya yaitu rukun-rukun puasa dan hikmah puasa. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ya, siap-siap kalian untuk pulang, dibereskan bukunya, ya, dirapikan tempat duduknya. Ayo. Jadi siapkan ya. Ya, sebelum pulang kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas siapkan doa lagi. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Yang pertama, hati-hati ya di jalan ya. Hati-hati di jalan. Jangan soleh-solehan.